Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan menyempatkan waktu buat di sini kita cuma mau diskusi aja. Kami mensosialisasikan sekaligus diskusi tentang literasi media di sini. Kami temanya itu tentang media digital sama media konvensional. Definisi, terus juga pengertian, terus juga ciri-ciri, terus juga nanti ada namanya kelebihan sama kekurangan media konvensional sama media digital. Nanti untuk definisinya dijelaskan sama teman saya. Pertama ada definisi media. Media adalah alat saluran komunikasi atau media bisa jadi bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan menerima pesan. Yang kedua, ada media konvensional. Media konvensional adalah media komunikasi yang telah ditemukan terlebih dahulu sebelum media baru. Media konvensional biasa digunakan untuk mengirimkan atau menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu, media konvensional sering juga disebut dengan media komunikasi massa. Dan yang terakhir adalah ada pengertian media digital. Media digital adalah segala media elektronik yang dapat disimpan, diakses, dan dimanipulasi dengan menggunakan komputer. Media digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, didengarkan, dan disimpan dalam perangkat elektronik digital. Media digital yang biasa digunakan adalah perangkat lunak, permainan video, situs web, media sosial, dan iklan online. Terus di definisi sudah dijelaskan, langsung kita ke ciri-ciri dari media konvensional sama media digital. Dijelaskan sama teman saya. Adapun ciri-ciri konvensional, yang pertama komunikator yang berlembaga, dan yang kedua pesan yang disampaikan sifatnya umum. Yang ketiga, komunikan dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Yang keempat, memiliki sifat serempak. Yang kelima, pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Dan yang terakhir, terjadi delayed feedback atau umpan balik yang diberikan terunda. Lalu ada pun ciri-ciri media digital. Yang pertama, saling keterhubungan atau interkonektivitas. Yang kedua, aksesnya terbuka terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan. Yang ketiga, memiliki kemampuan interaktivitas atau bisa berinteraksi. Yang keempat, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka. Dan yang terakhir, ada sifatnya yang ada di mana-mana. Nah, ada dari konvensional sama digital itu ada yang namanya kelebihan sama kekurangan. Kelebihannya dijelaskan sama teman saya, yang digital namanya konvensional dijelaskan oleh saya. Tadi kan sudah membahas tentang definisi ciri-ciri. Sekarang saya membahas tentang kelebihan dan kekurangan di media digital. Kelebihan pertamanya itu bersifat real dan bisa diupdate kapanpun dan oleh siapapun. Yang kedua yaitu interaktif, dapat merespon berita dalam bentuk komentar atau likes. Jadi media digital itu kita bisa mengapresiasikan apapun yang kita tanggapi dari berita tersebut, meskipun tidak berhadapan langsung, tetapi bisa kita mengapresiasinya itu melalui komentar atau sebuah likes. Terus bisa diunggah. Tadi kan sudah menjelaskan apa itu definisi ciri-ciri dari media digital dan media konvensional. Sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari media digital. Yang pertama itu bersifat real dan bisa diupdate kapanpun dan oleh siapapun. Yang kedua itu interaktif, dapat merespon berita dalam bentuk komentar atau likes, di mana berita media digital itu bisa kita respon itu melalui komentar. Misalnya kita melakukan komentar tentang berita tersebut, itu bisa kita lakukan secara spontan dan bisa kita komentari dari berita tersebut. Terus
terus bisa diunggah dengan cepat, diakses semua orang. Dimana kalau misal berita itu viral pada saat itu, kita bisa langsung mengakses berita tersebut. Nah, itu kelebihan dari media digital. Terus kekurangan, yang pertama itu ketergantungan dengan internet. Ketika suatu daerah tersebut tidak ada jaringan internet, maka dari situ media digital tersebut tidak bisa digunakan. Terus yang kedua itu informasinya itu ya dimuat tak selalu akurat, kebanyakan hoax atau mungkin apalah itu kan, ketika kita tidak bisa menyaring berita-berita tersebut. Terus yang terakhir itu ketika pengguna media internet itu terlalu lama dapat membahayakan mata, terus mengganggu kesehatan bagi tubuh. Nah, untuk media konvensional sendiri itu kan contohnya seperti surat kabar, terus buku, terus majalah. Kelebihannya sendiri kalau di media konvensional itu di situ ada keuntungan finansial. Kenapa keuntungan finansial? Karena contohnya dari buku itu yang buat, misal kita buat buku, itu kita dapat keuntungan finansial yang lebih tinggi. Yang kedua, yang berita-berita yang disajikan itu lebih fokus kepada inti. Kalau misalkan surat media konvensional, berita yang dimuat itu lebih ke inti. Terus juga kalau konvensional itu biaya untuk mendapatkan berita itu lebih mudah. Contoh koran, majalah, surat kabar itu kan untuk biaya lebih murah. Terus untuk kekurangan media konvensional itu cenderung satu arah. Jadi contohnya kalau digital kan HP itu dua arah, jadi kita bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Kalau konvensional cuma satu arah, jadi hanya kita sendiri yang mendapatkan informasi. Dan juga kalau misalkan media konvensional itu kekurangannya tidak serempak, jadi tidak bisa berita tersebut menyebar secara cepat. Jadi hanya di wilayah tertentu saja bisa menyebarnya, itu kekurangannya seperti itu. Jadi seperti itu dari media konvensional dengan digital. Kalau mungkin bisa ditanyakan atau yang belum jelas.